Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Eh, Kali ini masih bersama saya, Jauhari Dwi Kusuma SHMH. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal poin penting terkait mengenai perkuliahan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa perkuliahan perkuliahan ini berakhir sampai tanggal 2 Juli dan akan diselenggarakan ujian pada tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli ya. Mohon kiranya teman-teman menyaksikan video kali ini terutama untuk apa sih persiapan kita bakal ujian dan materi-materi apa yang teman-teman persiapkan untuk menghadapi ujian nanti. Dan tentunya ujian nanti saya tidak menguji jika hal itu tidak pernah dipelajari oleh teman-teman. Jadi batasan materinya teman-teman perhatikan itu bisa dari apa yang dosen pertama ya Bu Dina yang pernah sampaikan dan saya materi terakhir yang pernah saya sampaikan. Oke, untuk mengefisienkan waktu saya akan menyampaikan materi ya. Baik. Nah, seperti beberapa minggu yang lalu, kalau teman-teman mengikuti perkuliahan saya, baik kuliah online maupun kuliah offline, materi-materi terkait hukum pidana itu cukup luas sekali ya. Cuman pada intinya beberapa materi yang saya akan berikan ya terkait mengenai materi ajar. Sebetulnya materi ini merupakan kelanjutan dari apa yang pernah disampaikan oleh dosen sebelumnya, yakni Bu Dina, mulai dari hukum pidana, pengertian, lalu ilmu pengetahuan hukum pidana, penafsiran undang-undang pidana, berlakunya undang-undang pidana menurut tempat, lalu disinggung mengenai asas legalitas, lalu berlakunya undang-undang pidana menurut waktu, dan berlakunya undang-undang pidana menurut serta pengertian dari tindak pidana, dan juga beberapa ajaran kausalitas. Berikutnya tentang dolus dan culpa. Nah, nah terkait mengenai materi apa yang teman-teman nanti bakal pelajari terkait mengenai ini, saya akan memberikan garis gambaran saja bahwa batas materinya yang saya ujikan nanti ya berkisar pada beberapa materi, yakni hukum pidana, lalu pengetahuan hukum pidana, berlakunya undang-undang pidana menurut tempat, pasal 1 ayat 1 KUHP, asas legalitas, berlakunya undang-undang pidana menurut waktu, beserta dengan asas-asasnya, dan tentang tindak pidana, lalu ajaran kausalitas, dolus dan culpa, tentang whether it ya. Berikutnya ya fogging atau percobaan, dan juga tentang pelaku atau keikutsertaan. Saya beri batasan sampai itu dulu ya. Jadi materinya teman-teman nanti tolong dipelajari sampai situ. Nanti jumlah soalnya itu akan berkisar pada hal topik-topik seputaran itu. Jadi selebihnya jika materi itu tidak saya ajarkan, maka tidak saya akan ujikan sebagai konsekuensi dari materi yang saya telah berikan. Oke, untuk melanjutkan materi yang saya akan berikan ya, melanjutkan dengan materi sebelumnya yang pernah saya singgung mengenai mengenai penyertaan ya. Penyertaan. Oke. Ya, penyertaan. Nah, di sini penyertaan dalam hal tindak pidana ya. Seperti yang kita tahu bahwa
penyertaan dalam suatu tindak pidana yaitu keterlibatan satu orang, lebih dari satu orang dalam satu tindak pidana. Yakni dalam kata kuncinya yakni sebelum atau sesaat atau suatu tindak pidana itu terjadi. Nah, persoalannya bagaimana pertanggungjawaban pidananya masing-masing dari pelaku tersebut. Lalu bagaimana pengenaan pidana? Nah, di sini seperti yang kita tahu sama halnya dengan percobaan, yakni merupakan delik yang tidak selesai, yang delik istimewa. Penyertaan pun memiliki makna tidak memiliki makna memperluas dapat dipidanai seseorang. Nah, penyertaan di sini ya sebagai konsekuensi dari bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Jadi bagaimana penyertaan di sini bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Ini menurut pengertian dari Simons dan Heswinkel-Springer. Nah, karena ini merupakan dasar memperluas dapat dipidananya suatu perbuatan, penyertaan di sini dianggap suatu bentuk khusus dari suatu tindak pidana. Penyertaan merupakan suatu bentuk delik yang istimewa. Nah, karena penyertaan merupakan suatu delik yang istimewa di sini, teman-teman ingat, mohon diperhatikan bahwa ini memiliki konsekuensi batasan-batasan pertanggungjawaban pidananya yang diatur secara limitatif oleh undang-undang. Nah, kalau kita lihat mengacu pada dasar hukum dari penyertaan di sini, ya seperti yang kita sama-sama pahami dalam pasal 55, di situ diatur mengenai dapat dipidanakannya pelaku. Jadi pelaku di sini tidak hanya orang yang melakukan saja. Jadi aktor intelektualnya atau orang yang melakukan atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana secara langsung. Nah, pelaku di sini pembuat itu juga dikualifikasikan juga yang menyuruh melakukan, downplagger. Yang berikutnya turut serta dan yang menganjurkan. Ini kategorisasi pelaku dalam pasal 55. Nah, penyertaan di sini tidak sebatas pada pembuat atau dadar dalam pasal 55, tetapi juga ada turut serta yang lain, bentuknya ialah membantu di pasal 56 dan pasal 57. Nah, pembantuan di sini tentu ada kualifisir terhadap apa yang dibantu, bagaimana proses pembantuan tersebut. Nah, pembantuan di sini dimaksudkan pada suatu saat tindak pidana itu dilakukan dan sebelum kejahatan itu dilakukan. Ya. Nah, bentuk-bentuknya dari penyertaan ini yakni menyuruh melakukan, yang turut melakukan, menggerakkan, dan membantu melakukan. Nah, keterlibatan seseorang dalam satu tindak pidana dapat dikategorikan. Yang pertama yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang menggerakkan atau menganjurkan, yang membantu melakukan. Nah, kategorisasi pelaku di pasal 55 KUHP dari kategori yang pertama ya melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dan menggerakkan melakukan ini dikualifikasi dalam pasal 55, yakni apabila kualifikasi dari suatu tindak pidana yang memenuhi dari kategorisasi semua unsur delik itu, maka pelaku tersebut dianggap sebagai pelaku. Jadi perannya itu dianggap sebagai pelaku. Nah, tentunya dalam hal tersebut ada yang memenuhi sebagian unsur delik, ada yang sama sekali tidak memenuhi unsur delik. Nah, di sini akan dibedakan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Nah, sama halnya pelaku juga ya pemidanaan terhadap pelaku dalam hal kategorisasi pembantuan di pasal 56 dan pasal 57. Nah, yang menyuruh melakukan seseorang yang hendak melakukan tindak pidana tidak mau dilakukan sendiri, melainkan yang menyuruh orang lain untuk melakukannya. Nah, menyuruh melakukan di sini ya diancam sebagai pelaku. Mengapa dia kategorikan sebagai pelaku? Ya karena dia merupakan aktor di balik terjadinya suatu tindak pidana. Ya, yang menyuruh dan yang disuruh bagaimana bertanggung jawabannya? Bagaimana keadaan-keadaan seseorang yang dapat dipidana karena disuruh tersebut? Nah, pertama, pemidanaan terhadap yang disuruh tersebut ada
ancaman pemidanaannya jika tidak ada yang kategorinya tidak diancam karena ada hilangnya unsur dari kesalahan. Jadi pertanggungjawaban seseorang dalam kualifikasi yang disuruh itu akan hilang pertanggungjawaban pidananya walaupun perbuatan tersebut dilakukan, tetapi kesalahannya tidak ada, maka tidak dapat dipidana. Adanya dasar penghapusan pidana berupa dasar pemaaf. Nah, keadaan yang lainnya yang disuruh hanya menjadi alat belaka dan melakukan tindak pidana itu karena ketidaktahuan atau kekeliruan atau adanya paksaan. Nah, kategorisasi yang disuruh ini ya ada beberapa eksepsional bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bagi yang disuruh ya. Ya, dari kategori pasal yang orang yang disuruh karena hilang akal, tidak sempurna akal jiwanya. Pasal 48 orang yang berada dalam keadaan overmah ya, tidak overmah atau tidak daya paksa relatif. Dalam pasal 51 yaitu dalam hal melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, tapi orang tersebut dengan itikat baik menyangka bahwa perintah itu sah. Ya, ini kategorisasinya berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan jabatan dalam hal kewenangannya. Ya, ini yang berikutnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ialah tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi tiada kesalahan sama sekali. Yang berikutnya putatif atau salah mengira bahwa itu merupakan suatu tindak pidana, ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana. Dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ialah anak yang kategorisasi di bawah umur. Nah, turut melakukan. Nah, kalau kategorisasi turut melakukan, ya, bagi kemungkinannya, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, ya, beberapa orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, ya, orang yang turut berarti bersama-sama melakukan suatu tindak pidana untuk mewujudkan suatu tindak pidana itu terjadi. Semua dari mereka terlibat memenuhi unsur delik. Jadi, bagaimana bentuk perbuatannya, lalu bagaimana bagaimana hal-hal yang dilakukan sehingga unsur-unsur itu terpenuhi, baik yang sebagian maupun secara keseluruhan, atau ada yang tidak memenuhi unsur sama sekali. Jadi pemenuhan unsur itu sangat menjadi penting untuk bisa mengetahui bagaimana batas pertanggungjawaban pidananya. Syaratnya, ya, jadi syarat dapat dipidananya seseorang dalam kategori turut melakukan di sini secara sadar. Jadi ada niat intens, kesengajaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana itu. Jadi tidak perlu ada kesepakatan tanpa harus ada kesengajaan. Ya, bekerja sama dengan mencapai tujuan yang sama berupa suatu tindak pidana, misalkan permufakatan jahat. Misalnya suatu tindak pidana suatu tindak pidana yang bermufakat jahat untuk mewujudkan suatu tindak pidana, walaupun permufakatan jahat itu tidak terwujudkan secara sempurna, tetapi adanya permufakatan jahat itu bisa dikualifikasi untuk orang yang dapat dipidana tersebut. Nah, yang berikutnya kerjasama syaratnya yang kemungkinan itu kerjasama secara fisik ada pelaksanaan bersama pelaksanaan perbuatan yang langsung menyebabkan selesainya suatu delik. Jadi kerjasama turut melakukan ya tentu secara intens ada niat kesengajaan dan juga pelaksanaannya secara bersama-sama untuk melangsungkan suatu delik. Nah, berikutnya kategori pelaku ya menggerakkan, membujuk atau memancing. Ya, ini syaratnya adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana. Nah, menggerakkan orang lain dalam suatu tindak pidana di sini ya, bagaimana pengaturannya, bagaimana derajat kesalahan atau derajat keadaan-keadaan yang dapat dijerat secara pemidanaan terhadap penganjuran di sini, menggerakkan di sini atau yang menganjurkan di sini. Di sini pengaturan terhadap pengaturan terhadap penganjuran di sini dibatasi oleh undang-undang. Ya, ini pemberian perjanjian itu menggunakan pengaruh, adanya ancaman kekerasan dan tipu daya. Nah, tipu daya dan adanya dengan upaya-upaya. Jadi ada upaya-upaya yang memberikan atau yang menimbulkan terhadap sesuatu tersebut sehingga ada subjek yang tergerak untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut.
ya. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, yang menggerakkan dapat bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul. Ya, seperti itu. Jadi syarat dapat adanya penganjuran itu dibatasi dalam butir-butir KUHP ya di pasal 55 ayat 1 butir kedua. Nah, jenis penggerakan di sini digerakkan dalam artian penganjuran di sini bagaimana apakah penganjuran tersebut dapat timbul akibat dari suatu tindak pidana atau adakah yang tidak berhasil itu dapat dipidana yang tidak berhasil dari penganjuran tersebut. Nah, tanggung jawab dari ini ya. Jadi di sini tanggung jawab penggerak sebatas perbuatan yang digerakkan beserta akibat-akibatnya. Dikategorisasi pasal 55 ayat 2. Jadi tanggung jawab penggerak yang menganjurkan sehingga dapat timbulnya akibat suatu tindak pidana. Nah, penggerakan yang berhasil di sini dibedakan. Jadi penganjuran itu menggerakkan yang berhasil dan menggerakkan yang berhasil dalam taraf percobaan dapat dipidana. Di pasal 53 itu kan terkait mengenai percobaan. Sedangkan di pasal 163 bis itu terkait mengenai aturan-aturannya ya. Nah, di sini ya pengaturan-pengaturan terkait mengenai pasal 163 bis di slide saya tampilkan di sini. Penggerakan yang gagal ya, mencoba menggerakkan dan penggerakan yang tanpa akibat. Ya. Yang dipidana ialah pemidanaan terhadap yang penggerak ya. Jadi maksimum pidananya itu 6 tahun penjara. Tetapi tidak boleh lebih berat daripada dipidana untuk percobaan. Tapi kalau percobaan dapat dipidana ya, sama-sama kita tahu bahwa percobaan dalam suatu tindak pidana itu dapat dipidana, sedangkan percobaan untuk pelanggaran itu tidak dipidana. Sedangkan berikutnya kategori yang tidak dapat dipidana juga, pidana karena melakukan tindak pidana dalam hal percobaan melakukan tindak pidana ya. Percobaan dan melakukan tindak pidana atau kejahatan tidak dapat dipidana. Nah, yang membantu melakukan pasal 56 dan 57 ya, dilakukan dengan sengaja, tiada niat untuk melakukan suatu tindak pidana, tidak ada kepentingan lebih lanjut, hanya sekedar membantu saja. Nah, di sini membantu melakukan ya bentuk dari batas pertanggungjawaban pidananya dibagi menjadi beberapa bentuk ya, membantu sebelum tindak pidana dan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Jadi dalam hal apa pembantuan tersebut dalam suatu tindak pidana itu? Pertama sarana ya, dalam hal sarana kesempatan dan daya upaya dan keterangan. Misalkan sebagai suatu contoh tindak pidana yang ingin diwujudkan dalam pembantuan di sini misalkan dalam contoh kasus ya percobaan suatu tindak pidana pencurian ya dengan modus operandi satu orang atau lebih ya, tentunya yang membantu ini beberapa orang yang melakukan suatu tindak pidana yang mana pelaku terdiri dari beberapa orang, satu orang itu melakukan eksekusi, ya satu orang itu mengintai dari jauh, yang satu orang lagi itu berada dalam lokasi mengintai objek yang menjadi barang curiannya dan memastikan beberapa orang tersebut memiliki perannya masing-masing. Nah, sarana yang digunakan dalam mewujudkan suatu delik tadi, pencurian tadi, itu ya bisa ditelusuri melalui sarana apa saja yang digunakan, lalu bagaimana kesempatan apa yang dibantukan. Jadi kategorisasi mengenai ancaman terhadap delik terwujudnya suatu delik tindak pidana pencurian tadi itu ancaman pidananya kurang lebih sepertiganya. Nah, membantu melakukan di sini pasal 56 atau 57 itu harus dilakukan dengan sengaja, ya. Jadi terkait mengenai kesengajaan ini sebagai suatu hal yang prinsipil terkait mengenai terwujudnya suatu delik. Dalam hal ini yakni keturut sertaan atau turut serta atau deliming ini. Jadi karena kesengajaan ini merupakan suatu unsur ya harus dilakukan dengan sengaja. Di pasal 56 ayat 2 jenisnya membantu sebelum tindak pidana dilakukan.
Jadi sebelum tindak pidananya apa? Jadi sarananya, daya upayanya atau alat bagaimana mewujudkan suatu delik tersebut. Nah, yang kedua membantu pada saat tindak pidana dilakukan. Sarananya boleh apa saja. Jadi bagaimana kesengajaan, bagaimana sarananya ini dan apa saja yang digunakan, inilah yang menjadi suatu persyaratan dari pembantuan tersebut. Yang dipidana ialah yang membantu melakukan kejahatan, ya, di pasal 56 dan pasal 60 KUHP. Ancamannya, ya, ancaman pemidananya maksimal bagi seorang pembantu itu yaitu pidananya pelaku kejahatan dikurangi sepertiganya. Ini batasnya, batas pertanggungjawaban pidananya. Nah, pasal-pasal tambahan yang perlu kiranya mungkin diperhatikan dalam tindakan sesudah tindak pidana itu terjadi, pasal 221, 223, pasal 480, 481, 482, 483, ya. Dan ada juga tindak pidana penyertaan yang mutlak perlu, ya, di pasal 149, 238, 279, 284, 345. Nah, beberapa topik ini ya, nanti teman-teman juga saya akan berikan materi juga. Jadi apa yang saya gariskan dalam slide ini yang saya presentasikan, nanti teman-teman juga bisa baca dalam materi yang saya berikan dalam bentuk PDF. Ya, teman-teman bisa baca juga nanti sebagai pengkaya materi apa yang kira-kira nanti mungkin dari penjelasan ini, penjelasan yang saya sampaikan mungkin ada yang teman-teman kurang pahami. Nanti teman-teman bisa baca juga dalam materi PDF saya, nanti teman-teman saya share sehingga nanti teman-teman bisa memperkaya keilmuannya dalam teoritis ilmu hukum pidana. Oke, saya kira itu dulu untuk kuliah online kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di perkuliahan mendatang di kuliah offline. Kita akan bertemu secara tatap muka dan itu menjadi topik perkuliahan terakhir untuk kuliah tatap muka. Dan bagi teman-teman yang ingin menghadiri kuliah offline, itu mungkin kuliah offline dan akan saya berikan kisi-kisi apa-apa saja materi yang akan saya ujikan, teman-teman nanti bisa sari atau bisa catat gitu ya, sehingga nanti pada saat ujian itu tidak kesulitan ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas teman-teman yang mengikuti kuliah online kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.